Warung Bajigur 214 ini dipandu oleh host kita, ada Ibu Nita dan Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Perkenalkan, nama ibu Rita. Hari ini ibu tidak sendiri. Ibu ditemani dengan guru yang cantik di sini. Ada ibu siapa ya? Sama Ibu Nita. Nah, Ibu Rita dan Ibu Nita kali ini akan menemani anak-anak semua di rumah dalam acara Warung Bajigur 214. Warung Bajigur. Kira-kira Warung Bajigur 214 itu apa sih, Bu? Apa ya? Warung Bajigur 214 itu adalah sebuah singkatan. Singkatannya, tahu nggak? Mau dong. Tahu ya? Tahu singkatan dari apa? Waktu orang ngabuburit bareng jeung guru-guru di SDN 214 Perumnas Cijerah. Ini adalah episode perdana kita loh, di mana dalam acara Warung Bajigur 214 ini kalian akan ditemani oleh ibu dan bapak guru dari SDN 214 Perumnas Cijerah yang akan membawakan acara yang nantinya sangat bermanfaat buat kalian, yang menemani kalian selama waktu menjelang berbuka. Nah, betul sekali. Sama halnya dengan nama acara kita, yaitu Warung Bajigur, di mana biasanya warung itu ada yang namanya menu. Menu apa aja tuh? Ada menu utama dan ada menu tambah. Menu utamanya kita ada yang pertama ada apa, Bu? Ada kajian ayat. Ada kajian ayat. Yang kedua, Bu, kultum. Yang ketiga ada senandung Ramadan. Nah, seru sekali ya. Nah, selain itu kita juga punya menu tambahan. Di antaranya yang pertama ada apa, Bu? Ada seram. Seram. Oh my god, seram. Seram itu apa, Bu? Seram itu kepanjangan dari sehat Ramadan. Wah, sehat Ramadan. Jadi selama kita berpuasa kita harus tetap sehat. Itu sih bagusnya. Yang kedua, apalagi, Bu? Ada storytelling dari guru kita juga nih. Pastinya seru ya. Jangan lupa nanti nonton. Gak sabar banget, pokoknya nunggu acara ini. Yang ketiga ada apa lagi, Bu? Ada sweet seger Ramadan. Sweet sugar namanya aja udah manis. Berarti nanti kita mau buat takjil. Udah kebayang, Bu? Jangan. Belum jadi pengen buka deh. Soalnya punya sweet gitu udah manis banget gak sih? Yang terakhir, Bu, ada acara apa lagi? Ada apa ya? DIY. Nanti kita bakal kasih tutorial menarik buat anak-anak di rumah yang tentunya bakal bermanfaat. Betul sekali. Nah, di mana menu pilihan tadi akan berbeda setiap episodenya. Jadi jangan lupa ya. Nanti kalian harus nonton. Tunggu, pokoknya selalu episode kita tonton, pokoknya selalu tonton. Gak bakal nyesel, rame banget. Jadi jangan lupa apa dulu? Like, comment, share, dan subscribe. Nah, gak menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja tonton episode pertama kita. Selamat menyaksikan. Sambutan Kepala Sekolah SDN 214 Perumnas Cijerah oleh Ibu Neng Lani Erlina SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya dalam kehidupan kita. Hal itu disebabkan karena kita menyadari bahwa dengan beribadah pada bulan Ramadan karena iman, maka Allah akan ampunkan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Bulan Ramadan disebut juga sebagai the month of praying, bulan yang di dalamnya
penuh dengan berbagai latihan, baik latihan fisik maupun mental. Latihan fisik karena kita dilatih untuk tetap bekerja dan belajar secara profesional, kendati pun dalam keadaan berpuasa. Sedangkan latihan mental diantaranya kita dilatih untuk mampu mengendalikan berbagai hasrat dan keinginan kita. Kita berharap semoga Ramadan tahun ini dapat menjadikan diri kita sebagai insan-insan yang mutakin berakhlakul karimah, sesuai dengan ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk itu, marilah anak-anak yang ibu cintai dan ibu sayangi, manfaatkan waktu 17 hari ke depan dengan hal-hal yang bermanfaat dan berbuah pahala, seperti sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, sedekah, tarawih, mengikuti kajian-kajian, dan lainnya. Semoga semua kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi terbiasa dan dapat dilakukan di bulan-bulan setelahnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ayat oleh Ibu Ajeng Tini Mardiah SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ajeng. Di sini Ibu akan mengkaji kajian ayat Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Sekarang kita mulai ya, kita baca bersama surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, sekarang kita akan belajar tajwidnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, ya itu termasuk mad jaid munfasil dibaca 2 sampai 5 harokat ya. Ya ayyuhalladzina. Nah, ya ayyuhal ya, di sana ada alif sama lam termasuk alif lam samsiah ya. Ya ayyuhalladzina, dina itu 2 harokat termasuk mad dodi. Ya ayyuhalladzina amanu, a 2 harokat termasuk mad badal, manu 2 harokat termasuk mad dodi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dibaca seperti biasa, kutiba alaikumusiyam, alaik. Nah, itu termasuk mad lin atau mad lain. Alaikumusiyam.
alaikumus. Nah, itu ada Sofia dibaca dengan alif lam samsia. Siamukama. Nah, ma itu termasuk mad tabi'i 2 harakat. Ya. Kutiba alal ladzi. Kutiba. Nah, kutiba masih dibaca seperti biasa. Alal ladzi. Alal alif lam termasuk dalam alif lam samsiah. Alal ladzi di 2 harokat termasuk mad tabi'i. Alal ladzina min qablikum. Min itu termasuk ifa ya. Ifa. Min ada huruf ang ya, kita baca ang kayak min qablikum. La'allakum tattaqun termasuk dengan mad alif disukun ya. Nah, semuanya sudah Ibu jelaskan tajwidnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Ramadan oleh Ibu Rita Utari SPD. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan penuh kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu rayuan setan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai makhluk Allah.
tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma-Mu Allah. Seram Sehat Ramadan oleh Bapak Wildan Muhammad, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi? Bapak sekarang akan memberikan tips agar kita tetap sehat dan kuat selama menjalani ibadah puasa. Nah, meskipun setiap tahunnya kita sudah menjalani ibadah puasa, tetap pada setiap pelaksanaannya selalu banyak tantangan. Selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dari awal hingga akhir, dari azan subuh sampai ke azan maghrib. Nah, untuk itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar ibadah puasa kita tetap lancar. Nah, berikut 3 tips yang akan Bapak berikan agar tubuh kita tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama, pilih makanan dan minuman yang cocok, yang sehat. Kemudian setelah memilih, kalian lakukan secara bertahap. Nah, lakukan secara bertahap itu maksudnya makannya jangan sekaligus semua masuk. Ya, nah setelah memilih, kemudian lakukan secara bertahap. Yang berikutnya, dengan porsi secukupnya, jangan berlebihan. Kamu mau makan ini, mau minum ini, lakukan jangan berbarengan semuanya. Kamu mau makan A, mau makan misalkan mau makan gorengan, mau makan cilok, mau makan kolak, semuanya jangan masuk terus-terusan, harus bertahap. Pertama mulai dari kolak dulu, istirahat sebentar, kemudian gorengan, berikutnya kemudian ke cilok. Jangan habis kolak nyambung ke gorengan, nyambung ke cilok, jangan seperti itu. Nanti kasihan lambung kamu dalam perutnya, nanti ada istilah lambung kaget, atau nanti lambungnya akan susah mencerna, akan susah memproses makanan yang ada dalam tubuh kamu, ya. Nah, itu. Yang kedua, perbanyak konsumsi air minum pada saat sahur dan berbuka. Nah, maksudnya begini, pada saat kamu sahur itu minimal 2 gelas. 2 gelas kamu harus minum, jangan langsung 1 gelas minum lagi 2 gelas, tidak. Pertama sebelum makan 1 gelas, nanti setelah makan 1 gelas lagi, itu minimal. Boleh lebih, boleh. Nanti pas ada imsak misalkan minum lagi 1 gelas, boleh. Nah, kamu nanti pada saat berbuka juga harus minum air mineral atau air putih. Air putih setelah kumandang adzan maghrib, kamu minum dulu air putih. Berdoa dulu, jangan lupa berdoa, buka puasa, kemudian minum. Setelah minum baru kamu takjil. Setelah takjil kamu baru cicipi makanan yang lain. Pada saat berbuka sama, minimal 2 gelas atau lebih tidak apa-apa. Nah, nanti sebelum tidur kamu harus minum minimal 4 gelas. Jangan semuanya, jangan langsung mau tidur 1 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Bukan seperti itu. Kamu sebelum berangkat taraweh minum 1 gelas. Pulang taraweh minum 1 gelas. Nanti selang setengah jam minum 1 gelas. Pas mau tidur minum lagi 1 gelas. Biar apa? Pada saat kita tidur itu organ pencernaan dalam tubuh kita itu bekerja. Nah, biar lebih maksimal lagi, biar lebih lancar, biar lebih sehat lagi, makanya minum sebelum tidur. Oke, jadi kesimpulan yang kedua ini, minum itu 2-4-2. 2 pas berbuka, 4 pas sebelum tidur, 2 pas sahur. Ya, 3 itu olahraga agar tetap sehat dan bugar.
Nah, olahraganya seperti apa? Olahraganya yang ringan saja, jangan yang berat-berat. Kalau misalkan bersepeda di komplek, jangan jauh-jauh. Kalau misalkan lari, lakukan lari bolak-balik misalkan dari satu sampai ke titik berikutnya, lakukan 3 balikan cukup. Kemudian kalau mau main lompat tali, boleh silahkan lompat tali atau skipping juga boleh. Nah, pada saat olahraga kalian harus pintar memilih waktu. Di bulan puasa jangan sampai kalian berolahraga di jam panas terik matahari. Hati-hati. Karena apa? Karena nanti tubuh kamu akan kehilangan cairan hingga dehidrasi. Dehidrasi itu bahaya kalau tidak diasupkan minuman atau air mengganti cairan tubuh. Makanya bahayanya nanti kamu jadi alasan untuk buka puasa. Jangan seperti itu. Biasakan olahraga di bulan puasa itu sore hari bagusnya, menjelang berbuka puasa. Minimal jam 5 atau setengah 5. Nah, lakukan paling lama 30 menit. Atau untuk orang dewasa 1 jam. Itu pun secara bertahap, tidak langsung dari menit pertama sampai menit terakhir full olahraga, tidak. Lakukan 1 menit pertama sampai 10 menit istirahat dulu, duduk dulu. Nah, berikutnya dari menit berikutnya 10 menit lagi lakukan olahraga, istirahat lagi. Nah, sampai jumlahnya 30 menit ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan dari menit pertama sampai menit 30 olahraga terus, jangan. Nanti kamu akan merasa haus, ujung-ujungnya pengen berbuka, jangan sampai ya. Nah, sekian tips agar tubuh sehat dan tetap bugar selama bulan puasa atau bulan Ramadan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan oleh Ibu Yani Mulyani SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Anak-anakku semua, bagaimana puasanya hari ini? Lancarkah? Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Nah, anak-anakku semuanya, tak terasa hari ini kita sudah berpuasa di hari ke-11. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kultum di pagi hari ini Ibu akan ambil judul tentang hikmahnya Ramadan atau hikmahnya puasa. Di dalam menjalankan puasa Ramadan merupakan ibadah yang bertaburan pahala, keutamaan, dan hikmah. Namun, tidak semua orang berpuasa dapat mencapai dan meraih semua keutamaan dan hikmah itu. Agar dapat memperoleh pahala, menemukan keutamaan dan hikmah puasa, syarat utama yang harus dilakukan adalah puasa yang syah. Maksudnya,
puasa harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hal itu merupakan ketentuan awal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pahala, serta keutamaan dan hikmahnya di dalam berpuasa. Selain memenuhi semua ketentuan tersebut, harus memenuhi dengan sunnah-sunnahnya puasa, karena hal itu merupakan penyempurna amal ibadah di dalam berpuasa. Dan kalian juga harus menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan di dalam berpuasa. Seorang muslim yang berpuasa dengan memenuhi ketentuan puasa dengan benar, tetapi masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, apalagi yang diharamkan, maka pahala puasa orang tersebut akan berkurang nilai pahalanya, bahkan sama sekali tidak dapat pahala. Oleh karena itu, kamu harus meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan yang diharamkan tadi. Selain itu, kalian juga harus menghiasi hari-hari berpuasa itu dengan amal ibadah seperti sholat tarawih, tadarus, mendalami agama, dan sedekah. Jika hal itu dilakukan, maka akan dapat meraih pahala dan kemenangan atas kita, keutamaan serta hikmah di dalam berpuasa. Hikmah di dalam berpuasa menurut Al-Quran dan hadis antara lain: 1. Meningkatkan kualitas dan kematangan hidup. 2. Bukti atau ujian keimanan. 3. Menghapus dosa dan kesalahan. Serta yang terakhir, menjaga, memelihara kesehatan. Nah, itulah anak-anakku sekilas tentang hikmah berpuasa. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini mendapatkan keberkahan, manfaat bagi kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekian materi dari Ibu hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya episode perdana kita kali ini. Gak kerasa ya, ngabuburit ini jadi gak bikin bosan. Tahu-tahu udah mau beduk, Bu. Gak kerasa waktunya. Nah, mudah-mudahan acara kita ini, Warung Bajigur 214 ini, memberikan banyak sekali manfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ditonton episode 2 nanti ya. Aku gak sabar banget, Bu, nunggu episode 2-nya. Episode 1 aja udah ramai banget. Lagi episode 2 ya, Bu. Iya. Nah, sekian dari kita, para pembawa acara dari Bunta dan Bunita. Terima kasih.